Ya, pada akhir pekan ini semua mata akan tertuju kepada pelantikan Presiden Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Lantas, akan seperti apa nasib IHSG setelah Prabowo Gibran dilantik? Kita akan ke slide yang pertama. Ya, pelantikan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029 akan terjadi pada Minggu 20 Oktober 2024. Pada hari itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengumumkan nama-nama kabinet yang siap bekerja selama 2024 sampai 2029. Prabowo akan bersama koalisi besar dalam 5 tahun ke depan. Maka jangan heran apabila nanti kabinet tampak gemuk. Menurut Prabowo, untuk mengurus Indonesia seluas ini memang dibutuhkan jumlah menteri yang banyak. Apalagi masalah yang dihadapi terbilang kompleks. Selain itu, Prabowo secara gamblang menyampaikan akan mengambil menteri era Presiden Kabinet Jokowi karena merupakan orang-orang yang terbaik. Nah, sebelumnya beredar kabar bahwa jumlah kursi Kabinet Prabowo Gibran akan terdiri dari 46 kementerian, sekitar 46 kementerian. Hal itu disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Menurut Dasko, ada beberapa kementerian yang bakal dipecah untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya. Nah, selain bocoran kementerian dalam susunan Kabinet Prabowo, juga telah memanggil para calon menteri ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin kemarin, 14 Oktober 2024, dengan total ada 49 orang yang dipanggil oleh Prabowo dari kalangan politisi, akademisi, birokrat, pengusaha, hingga pegiat hak asasi manusia. Sementara itu, IHSG juga telah menguat selama 4 hari, bahkan pada hari ini ya 5 hari berturut-turut. Nah, dimana kalau kita lihat IHSG cenderung bergerak sumringah dan sudah kembali ke level psikologis di 7.700-an. Padahal pada pekan lalu IHSG ini masih di level 7.500-an. Nah, kalau kita lihat dari awal pekan ini tanggal 14 IHSG ini sudah bisa merangkak naik ke level 7.559 begitu ya, atau terapresiasi 0,2%. Kemudian juga pada keesokan harinya 15 ini juga menguat 0,89%. Kemudian juga pada tanggal 16 ini tambah lagi menguat di 7.648, menguat 0,29%, dan pada kemarin 17 Oktober ini jadi 7.700. Levelnya udah kembali lagi ke level psikologis 7.700 dan penguatannya 1,13%, dan hari ini juga ditutup menguat ya di 7.700-an. Nah, lantas bagaimana perbandingan nilai rupiah dan IHSG sebelum pelantikan presiden? Kita akan ke slide berikutnya. Ya, jika kita lihat dalam rentang 3 bulan setelah penetapan Komisi Pemilihan Umum KPU mengenai pemenang pemilu, IHSG rupiah justru semakin ambruk. Sejak KPU menetapkan hasil pemilu dan pemilihan presiden 2024 pada Rabu 20 Maret 2024 hingga pada 26 Juni 2024, IHSG sudah melemah di 5,8% ke posisi 6.905,64. Nah, sementara rupiah ambruk di 4,2%. Namun apabila kita cermati, di mana IHSG ini justru berada di posisi pada hari ini ya, IHSG berada di posisi yang cukup terbilang sumringah dan terapresiasi di 7.700-an. Dan rupiah sendiri juga terpantau menguat. Nah, jika kita bandingkan begitu ya, perubahan gerak IHSG dan rupiah usai Pilpres dan penetapan KPU menjelang pelantikan menunjukkan jika sentimen Pilpres tidak akan berlangsung selamanya. Ada banyak faktor yang membayangi IHSG dan rupiah, baik dari eksternal maupun internal. Faktor pemberat IHSG dan juga rupiah menjelang pelantikan Jokowi datang dari normalisasi kebijakan suku bunga di Amerika Serikat. Bengkaknya defisit transaksi berjalan, melemahnya ekonomi Tiongkok, hingga wait and see investor menunggu susunan kabinet baru. Sementara itu, pelemahan IHSG dan rupiah saat ini dipicu oleh konflik geopolitik Timur Tengah, rilis data inflasi Amerika Serikat periode September 2024, hingga wait and see pelaku pasar jelang pelantikan Presiden Wapres terpilih. Nah, kalau kita lihat begitu ya, di mana pada 3 bulan setelah penetapan KPU ini penurunan IHSG di 6.879, penurunan rupiah juga 16.445. Kemudian pada 20 Maret 2023 justru penetapan KPU atas hasil Pilpres ini masih di 7.331,13, dan rupiah ini masih menguat sangat besar gitu ya di 15.710. Ini sangat berbeda di mana saat ditetapkan ini turun jauh sekali IHSG dan juga rupiahnya. Sama halnya pada saat Jokowi dilantik begitu ya. Pada saat dilantik ditetapkan hasil Pilpresnya, ini IHSG di 5.083 dan rupiah masih di 11.590 per $1 Amerika Serikat. Sedangkan 3 bulan setelah penetapan KPU, ini justru IHSG di 5.074 dan rupiah naik menjadi 12.010 per $1 Amerika Serikat. Nah, lantas bagaimana kinerja IHSG usai pelantikan? Kita akan bahas pada slide berikutnya.
Nah, kinerja IHSG ini cenderung mencatatkan kinerja positif selama gelaran pemilu beberapa edisi terakhir. Namun tetap saja kondisi wait and see mewarnai pasar saham. Kalau kita lihat pada pemilihan umum tahun 2009 juga bergerak sesuai dengan sentimennya, di mana 2 hari sebelum pemilu legislatif, para investor melakukan aksi profit taking sehingga IHSG sempat turun. Namun melihat trennya begitu ya, gerakan grafik dari IHSG ini kembali naik dan bergerak relatif stabil usai penetapan presiden dan juga wakilnya pada grafis sebelah sini begitu. Nah, kalau kita lihat juga pada pemilu selanjutnya pada tahun 2014, di mana memberikan respon pasar yang berbeda dibandingkan pemilu 2 periode sebelumnya. Pada pemilu periode 2014 ini, mampu IHSG ini bertahan dalam zona hijau sebelum adanya peristiwa pemilu legislatif 2014. Namun sayangnya kembali bergerak terkoreksi sehari setelahnya. Jadi pasca Jokowi diumumkan menjadi calon presiden pada 14 Maret 2014, telah terjadi inflow dana asing ke pasar saham sebesar 4,3 triliun rupiah dalam 3 hari terakhir perdagangan bursa. Faktanya bahwa dari 2 pemilu terakhir terjadi rally panjang kenaikan IHSG yang berlangsung selama 2 hingga 2,5 tahun dari sejak awal tahun pemilu. Rata-rata kenaikan IHSG dalam 2 pemilu terakhir mencapai sekitar 150%. Nah, kita lihat lagi juga di pemilu tahun 2019. Nah, tak bisa dipungkiri ya bahwa di pemilu tahun 2019 ini menjadi yang paling sulit dan juga panas. Menjelang 2 pekan sebelum pemilihan presiden, perdagangan mingguan bursa dari tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan 29 Maret 2019 ini tercatat melambat. Melihat perlambatan ini sebagai sesuatu yang lumrah karena hal ini terjadi akibat dari kondisi sosial, politik, dan juga ekonomi yang masih abu-abu hingga 17 April 2019. Saat itu, pasar juga masih melihat semua hal, termasuk regulasi dan aturan terkait ekonomi yang tidak akan fix pasca pemilu dihelat. Anda lihat saja setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan IHSG ini langsung merangkak naik begitu ya, sampai pada saat Jokowi dan Ma'ruf Amin dilantik. Ya, Sobat Cuan, itulah kondisi pergerakan IHSG dan juga rupiah jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada akhir pekan besok. Kita akan simak bersama begitu ya, karena ini sangat menarik sekali seperti apa kira-kira pergerakan pasar keuangan dan saham RI pasca pelantikan.